Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Aulia Agustina dari kelas E4 dengan nomor NPM 101202222 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STANBI Bandung. Di sini, saya akan menjelaskan materi penganggaran dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Teman-teman, silakan menyimak ya. Apa sih penganggaran? Penganggaran itu adalah suatu rencana kerja yang disusun secara teliti, yang didasarkan atas pengalaman di masa lalu dan ramalan masa yang akan datang, serta petunjuk bagi staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam penganggaran ada 4 keterbatasan, yaitu 1. Anggaran adalah alat untuk membantu manajemen, akan tetapi tidak dapat menggantikan tugas manajemen. Kenapa ya? Karena pertimbangan manajemen masih diperlakukan atas dasar pengetahuan dan pengalaman. Kedua, anggaran dapat dipakai sebagai alat oleh manajemen. Ketiga, anggaran harus selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi dan asumsi. Dan yang terakhir, anggaran didasarkan pada proyeksi atas kegiatan yang akan datang. Menurut Gunawan Ali Sasutro dan Marwan Asri 2003, ada 4 jenis-jenis penganggaran, yaitu 1. Berdasarkan isi anggaran, yaitu ada anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Kedua, berdasarkan jangka waktu, yaitu anggaran strategis dan anggaran taktis. Anggaran taktis dibagi menjadi 2, yaitu ada periodik dan kontinu. Ketiga, berdasarkan segi kelengkapan, dibagi menjadi 2, ada anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Dan yang terakhir, anggaran berdasarkan fleksibel, yaitu anggaran tetap dan anggaran variabel. Berdasarkan isi anggaran, ada laba rugi dan neraca. Laba rugi diantaranya ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran BOP, anggaran biaya administrasi dan umum. Sedangkan di neraca ada anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran aktiva tetap, dan anggaran hutang, dan lain-lain. Anggaran berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 2, anggaran strategis dan anggaran taktis. Anggaran strategis yaitu anggaran jangka panjang yang berisikan hal-hal yang bersifat umum. Dan anggaran taktis adalah anggaran operasional dan bersifat jangka pendek seperti periodik, yaitu untuk disusun satu periode tertentu. Dan anggaran kontinu disusun untuk jangka waktu yang sangat pendek, seperti 3 bulan, 5 bulan, dan disesuaikan dengan situasi atau kondisi. Anggaran berdasarkan segi kelengkapan. 1. Anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif yaitu disusun secara lengkap dan menyeluruh yang meliputi seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan seperti marketing, produksi, keuangan, dan personalia. Kedua, anggaran parsial. Anggaran parsial yaitu anggaran yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas, meliputi bidang-bidang tertentu saja, dengan pertimbangan seperti keterbatasan dana, kurangnya tenaga ahli, dan lain-lain. Anggaran berdasarkan fleksibilitas dibagi menjadi 2, yaitu anggaran tetap dan anggaran variabel. Anggaran tetap yaitu disusun berdasarkan satu tingkat kapasitas tertentu. Dan anggaran variabel
yaitu suatu anggaran yang disusun berdasarkan atas interval atau beberapa kapasitas tertentu, di mana berbagai tingkat kapasitas tersebut mungkin digunakan dalam perusahaan. Prosedur penyusunan anggaran menurut Sofyan Harahap. 1. Pengarahan direksi baik secara langsung maupun melalui surat yang berisi penjelasan tentang tugas umum dari perusahaan. 2. Analisis ekonomi. Berbagai hal yang berhubungan dengan perusahaan. Ketiga, kondisi masa lalu sebagai dasar untuk melihat masa depan. Dan yang terakhir, analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT? Ya, SWOT adalah kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Maksudnya apa nih? Nah, dalam prosedur penyusunan anggaran ini, perusahaan harus menyusun analisis SWOT ini dari kekuatan perusahaan, kelemahan perusahaan, kesempatan perusahaan, ataupun ancaman yang akan terjadi di perusahaan atau di luar perusahaan. Syarat-syarat anggaran ada 4, yaitu 1. Adanya organisasi perusahaan yang sehat. 2. Adanya sistem akuntansi yang memadai. Ketiga, adanya penelitian dan analisis. Dan yang keempat, adanya dukungan dari pelaksana. Selesai deh. Gimana nih materi yang aku tadi sampaikan? Penganggaran dalam akuntansi manajemen itu mudah kan? Mudah dong. Asalkan dari diri kita sendiri mau belajar untuk mempelajari hal yang belum kita ketahui. Dalam video ini, semoga materinya bermanfaat buat kalian ya, dan bisa menjadi pembelajaran yang baik. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penyampaian dari saya yang kurang baik. Semoga kita bertemu lagi di hari yang akan datang. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Bye.